Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1 kelompok 3 kecil peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan angkatan 29 tahun 2021. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ahmad Fadilah, yang kedua Syabani, yang ketiga Ristayanti. Kami menghimbau kepada aparatur sipil negara untuk tidak mudik di era pandemi demi mencegahnya penularan COVID yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, serta untuk mensukseskan program vaksinasi. Tujuan larangan tidak mudik adalah agar tidak terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pemicu kerumunan. ASN harus menjadi figur contoh tauladan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Oke, kita lanjut. Apa saja sih sanksi bila aparatur sipil negara tetap melakukan mudik? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yaitu terbagi dalam 3 tingkat. Di antaranya, yang pertama tingkat ringan yang berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua tingkat sedang yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga tingkat berat, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Untuk pengecualiannya, adapun pengecualian larangan bepergian berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin dari pejabat pemimpin tinggi pratama atau kepala satuan kerja. ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian keluar daerah harus memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau yang disebut PPK di instansinya masing-masing. Ada terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan oleh para ASN yang telah memperoleh izin untuk bepergian. Yang pertama, peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Yang kedua, peraturan dan atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang. Yang ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan COVID-19. Dan yang keempat, protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Ajakan 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Ingat, maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.